siapa diriku. Yang penting aku mau jadi teman baik kamu. Dan kalau kita berteman, kita bisa bersama-sama. Gimana? Saya bawa dia di dalam tas. Nah, boneka Teddy itu adalah sumber kekuatan kami, Pak. Kamu jangan mempermainkan saya, Iksan ya. Saya nggak mempermainkan Bapak. Saya beneran tadi bawa Teddy di dalamnya, Pak. Jadi selama ini maksud kamu, sumber kekuatan dan kemampuan kamu bermain sulap itu berasal dari beruang boneka Teddy? Iya? Kalau ada yang bisa mengembalikan aku seperti dulu, aku mau banget. Asik. Kalau emang dia nggak pengen kekuatannya, aku akan cari cara untuk mengambil kekuatan itu dari dia. Oh, yes! Kenapa aku malah jadi kepikiran si boneka beruang yang tadi ketemu sama aku ya? Kayaknya aku dengar suara siolan. Suara siolan siapa ya? Kedengarannya dari sebelah sini. Kamu lagi? Ada apa sih? Aku cuma mau bantu kamu kok. Bantu aku? Bantu aku ngapain? Tadi aku dengar kalau kamu ingin kembali jadi kelinci biasa, iya kan? Iya. Terus emangnya kenapa? Nah, aku bisa bantu kamu. Aku bisa bantu kamu menghilangkan kekuatan itu dari kamu. Dan kamu akan kembali jadi kelinci biasa yang bahagia. Kembali jadi kelinci biasa yang bahagia. Iya. Itu yang aku mau. Kelinci. Kelinci? Kamu ngomong sama siapa? Enggak kok. Aku ngomong sendirian. Kamu masih sedih ya karena kelinci yang kami tangkap? Ya udah, jangan dipikirin lagi dong. Kamu istirahat aja ya sekarang. Biar nggak capek. Ayo masuk. Ayo. Kok perasaan aku kelinci ngomong sama seseorang ya? Perasaanku aja kali ya? Teddy? Bos tega ya mau nyerahin si Teddy ke Panditora. Aduh boy, maafin gue ya. Gue terpaksa ngelakuinnya. Soalnya Panditora itu nggak mau mempekerjakan kita lagi. Kecuali kita ngasih tahu dia trik-trik sulap kita. Dan dia bersedia bayar kita gede. Oh, jadi bos melakukan ini demi uang ya? Iya. Ya elah boy, lu nggak tahu banget sih. Panditora itu ngasih duit itu gede banget. Nah, kalau kita terima tuh duit, kita tuh nggak perlu kerja lagi selama seumur hidup. Ngerti lu? Enak banget tuh, nggak usah kerja lagi seumur hidup. Tuh, bener tuh si gendut. Bos jati, ingat si Teddy nggak usah menggunakan kekuatannya. Kok lo jadi ngancem gue? Sini Teddy. Enggak, ini boy mau ngasih si Teddy ke bos. Kalau bos mau nyerahin si Teddy ke Panditora. Sini tadinya. Enggak.
gendut, jangan diam aja, kejar. Ya bos. Keberatan badan sih lu. Boy! Boy, jangan lari lo. Boy. Boy! Tunggu, Boy! 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 Ayo cepetan. Boy! Boy! Ah! Aduh! Boy! Bangun bos. Bangun, lo makin nungguin gue, say. Kalian kenapa sih? Kok sedih banget begitu? Burung hitam. Bos Isan berubah. Masa sih Bos Isan tega mau jual si Teddy ke Pak Andi Tora? Iya, burung hitam. Tega sekali dia. Nah, makanya itu aku jadi sedih. Tadi kita pergi aja. Dan Bos Isan langsung marah. Terus kejar kita. Wah. Ini masalah besar, boy. Bos kamu itu kan orangnya serakah, boy. Wah. Kalau sampai dia minta bantuan orang lain buat nangkep kalian, gimana coba, boy? Sayapku sakit. Burung hitam. Aku tidak bisa terbang lagi. Lepasin aku. Ini mau dibawa kemana aku? Iya. Teddy! Ima tolongin aku! Teddy! Lepasin aku! Aduh! Kita harus cepat mendapatkan hasil penelitian ini. Lebih cepat, lebih bagus. Karena hasil ini bisa kita gunakan untuk seluruh umat manusia. Kalau identitas Teddy terbongkar ke orang banyak, bisa jadi nanti kejadiannya akan seperti itu. Aku nggak mau jadi bahan percobaan. Iya Teddy, aku juga nggak mau. Tapi kamu harus waspada. Karena aku yakin bos kamu itu bisa aja menggunakan cara apapun untuk mendapatkan Teddy, boy. Dan aku pasti nggak mau melawan dengan kekuatanku. Karena kalau aku menggunakan kekuatanku untuk membela diri, nanti banyak orang yang terluka. Terus kita harus gimana dong burung hitam? Gue butuh bantuan lo sekarang. Bantuan apa, Bos? Lo itu harus nangkep satu makhluk yang sangat berbahaya. Emang makhluk apaan sih, Bos? Oke, nanti bakal gue kasih tahu sama lo detailnya. Oke. Bos yakin mau pakai cara ini? Bos mau jual Teddy? Ya mau gimana lagi, Dok? Kan udah gue kasih tahu sama lo. Kalau kita jual Teddy ke Panditora, kita tuh bakal dapat duit gede banget. Tapi kalau enggak, Panditora tuh bakal ngancurin kita. Sekarang coba lo bayangin deh, Dok. Kalau misalkan kita nggak jual Teddy ke Panditora, yang rugi siapa? Yang rugi tuh elu, gue, sama Iboy. Nah kalau Teddy emang nggak rugi apa-apa.
Kenapa? Teddy nggak butuh minum, Teddy nggak butuh makan, dan dia juga nggak punya nyawa. Iya sih, Bos. Nah, tapi kalau kita jual si Teddy, yang untung siapa, yang dapat manfaatnya siapa? Lu, gua sama Iboy. Makanya, menurut gue ngejual Teddy itu ke Pak Anditora itu solusinya. Kita sampai. Wah, Iboy, syukur deh kalian datang. Aku kangen tahu sama kalian. Jadi, ada masalah gawat. Gawat apaan sih, Boy? Hai. Oh, jadi ini kelincinya. Akhirnya kamu berani datang ke dalam rumah ya? Abisnya selama ini kamu sembunyi-sembunyi terus sih. Loh, jadi kamu udah ketemuan sama Burang Kusut? Kamu yang waktu itu bilang mau temenan sama aku kan? Hah? Siapa yang bilang? Iya, kamu yang waktu itu datang nemuin aku dan bilang kalau kamu mau jadi sahabat aku. Masa kamu lupa sih? Akhirnya datang juga. Nih, Bos. Ayo silakan duduk. Biar lebih enak ngobrolnya. Ya. Nah, sekarang lo ceritain ke gue. Gambarkan dengan jelas. Sebenarnya apa yang harus gue tangkap? Singa yang besar? Beruang grizzly? Atau hiu? Oh, bukan. Ini itu bukan binatang yang kayak lo sebutin tadi. Tapi ini tuh makhluk lebih berbahaya dari ketiga binatang yang lo sebutin tadi. Wow, makhluk apa nih? Jadi gini, ini makhluk belum pernah ada yang lihat. Yang lihat itu baru 3 orang, yaitu gue dan 2 ajudan gue. Nah, masalahnya salah satu ajudan gue itu kabur sama tuh makhluk. Wow, kayaknya bakal seru berburu hari ini juga. Pritam, sebenarnya ada apa sih? Kok kelinci ajaib itu bisa berbicara? Nah, itu dia yang aku mau ceritain sama kamu, Boy. Kelinci itu adalah kelinci ajaib. Sama ajaibnya dengan Burang Kusut. Terus kalian ketemu dia di mana sih? Ini semua berawal dari aku sama Airi lagi nyari kelereng ajaib yang lain untuk dikasihin ke seseorang. Terus orangnya siapa? Maaf Iboy, aku nggak bisa cerita sekarang ke kamu. Ya, Boy, kamu gak usah tahu deh. Ya, pokoknya intinya aku sama Airi lagi nyari kelereng ajaib yang lain. Tiba-tiba kita ketemu sama kelinci itu. Ternyata si kelinci itu udah makan kelereng ajaibnya. Makanya dia berubah kayak gitu. Oh, betapa indahnya saat mimpi menjadi nyata. Miliki teman setia, jadi sahabat
Aku nggak inget. Kamu nemuin aku di halaman rumah ini dengan cara membangunkan aku pas tidur. Terus kamu bilang kalau kamu tahu aku nggak suka punya kekuatan seperti ini dan kamu mau bantuin aku mengambil kekuatanku. Capek deh. Tuh, bener kan? Sekarang kamu inget kan? Enggak. Beneran, aku nggak inget. Dan kemarin itu aku seharian sama Iboy. Aku nggak datang ke sini, Kelinci. Ya, kok kamu sendiri malah nggak inget sih? Sebentar ya, Kelinci. Aku mau nemuin Iboy dulu ya. Gawat, gawat Iboy. Teddy, kok kamu di sini sih? Udah sana kamu jagain kelinci itu. Gawat Iboy, ini gawat. Kita punya masalah besar. Burang kusut, kamu jangan bikin deg-degan dong. Ada masalah besar apaan sih? Kelinci yang di depan itu kayaknya udah gila deh. Gila. Kasian ih. Makasih ya. Tapi ngomong-ngomong, gue boleh ikutan nggak? Ya boleh dong. Kan gue butuh lo untuk tahu cari di mana lokasi makhluk itu. Bagus. Gue ikut ya. Ya udah, lo boleh ikut. Siapa tahu ntar lo berguna di sana. Ya? Apakah seru nih? Kalau begini pasti imbang. Ayo. Ya udah yuk. Wah, gawat nih. Sepertinya mereka merencanakan sesuatu yang gawat. Pasti ini ada hubungannya dengan mencari Teddy. Iya, iya. Aku harus bilang ini ke Iboy. Gak mungkin lah kelinci itu gila. Dia kan baik-baik aja. Ya jadi, namanya apa dong kalau bukan gila? Dia bilang kalau dia pernah ketemu aku beberapa kali dan ngobrol sama dia. Dan dia yakin banget kalau aku pernah ngajak dia temenan dan nawarin dia buat menghilangkan kekuatannya. Loh, tapi kan dia belum pernah ketemu sama kamu, Teddy. Nah, entu dia, Iboy. Tapi dia yakin banget. Jadi kalau begitu, namanya apa? Hilang ingatan. Tunggu. Dia bilang soal mau menghilangkan kekuatannya. Iya. Tuh kan, mungkin dia tertekan. Soalnya dia juga pernah bilang sama kita, katanya nggak mau punya kekuatan. Maunya jadi kelinci biasa aja. Iya, dia lebih bahagia jadi kelinci biasa. Daripada seperti ini, percuma kamu punya kekuatan tapi nggak punya siapa-siapa. Nah, mungkin itu yang bikin dia gila. Teddy, bukan gila, tapi stres atau tertekan. Sama aja. Kan artinya dia bisa jadi nggak sadar dengan dirinya kan? Padahal aku kira mereka temanku. Tapi mereka nggak percaya sama aku. Malah nyangkain aku gila. Kalau mereka menganggap aku gila, pasti mereka nggak mau temenan sama aku lagi. Kamu ngapain sih?
Aku datang karena mau mengingatkan kalian. Ada bahaya. Bahaya besar. Bahaya besar apa lagi sih, burung? Tahu? Kamu jangan-jangan sama aja kayak Teddy tadi berlebihan. Bilang ada bahaya besar. Ternyata kamu cuma melebih-lebihkan kan? Aku tidak melebih-lebihkan, peri hitam. Kali ini beneran ada bahaya besar. Gawat, gawat, gawat. Lo mau kemana? Ya gue mau masuk ke dalam rumah lah. Udah nggak usah. Seperti lo bilang kekuatannya, keberadaan lo di sana bikin gerakan gue terbatas. Gendut, yakin itu tempatnya? Iya bang, orang gue tau banget kok. Ini tempatnya. Tapi lo janji ya sama gue. Lu harus bisa tangkap makhluk itu hidup-hidup. Jangan sampai gue nggak bisa manfaatin kekuatannya. Tenang aja lo. Kerjaan gue profesional. Kalau gue boleh ikut ya? Udah nggak usah. Lo juga nggak tahu kan cara ngadepin makhluk itu. Lo mending di sini deh, tenang-tenang aja lo, ya. Perhatian. Kepada siapapun yang ada di dalam rumah, keluarkan makhluk yang berbahaya bernama Teddy. Saya pastikan Anda selamat. Kok aku doang sih yang disebut-sebut? Dan kenapa aku dibilang sebagai makhluk berbahaya? Aku yang seimut ini. Ya pasti kamu dianggap berbahaya. Soalnya kamu kan punya kekuatan yang besar, Teddy. Dasar fitnah. Aku gak nyangka. Bos serius banget menangkap kamu, Teddy. Sampai bawa orang banyak kayak gitu. Lagian, kok bos tega banget sih? Padahal aku udah mengira dia berubah. Ya, bos gak ada pilihan lain, Teddy. Bos Iksan mah maunya duitnya aja. Mungkin sih. Tapi, bos juga diancam sama Pak Anditora. Kalau dia nggak mau ngasih tahu rahasia sulapnya, Pak Anditora akan membalas Bo Iksan. Ya mungkin aja sih itu yang bikin Pak Iksan jadi dilema. Tapi mendingan sekarang kita nggak usah ngeributin itu dulu. Kita tuh harus tenang dan kita tuh mikir gimana caranya nyelesain masalah yang sekarang. Tapi gimana caranya? Ya udah, kalian tenang aja. Biar aku yang ngadepin mereka ya. Tapi Pritam, Udah tenang aja, aku bisa kok. Bentar ya. Ayo keluar. Ayo keluar. Pak. Ada apa ya Pak? Keluarkan makhluk yang berbahaya yang namanya Teddy. Aduh maaf Pak, saya udah lama tinggal di sini dan nggak ada makhluk yang namanya Teddy tuh Pak. Kamu bohong kan? Bohong? Ngapain saya bohong? Udah deh, ngaku aja. Muka kamu tuh muka baik, bukan muka pembohong. Lihat mata kamu aja kedip-kedip. Itu ciri-cirinya orang yang bohong. Udah deh, kamu masuk ke dalam rumah. Keluarkan makhluk yang berbahaya yang bernama Teddy. Kalau enggak, kamu menyesal kalau gua yang masuk ke dalam rumah ini. Ayo cepat. Pritam, kamu nggak kenapa-napa. Enggak kok Iboy. Makasih ya udah perhatian. Pritam, terus gimana? Apa katanya? Ya, iya gitu. Mereka tetap bersikeras kalau Teddy itu ada di dalam dan tetap mau ngambil si Teddy. Kamu kenapa nggak pakai sihir kamu aja sih? Tadi tuh aku udah hampir menggunakan kekuatan aku, tapi aku tuh nggak mau ada yang terluka. Lagi pula kan sama aja kayak aku ngebongkar identitas aku.
Terus kita harus gimana dong? Apa-apaan nih? Oh Teddy boy. Oh Teddy boy. Lama banget sih. Dikasih kesempatan malah ngelunjak. Woi, semua sini. Gitu kayak dari tadi. Masuk ke dalam rumah ini, sekarang. Coba ya. Duh, di mana mereka? Kenapa tempat ini kosong? Tahu bang, Tadi kerjain sama mereka. ya setidaknya kita masih punya kesempatan menghindari mereka. Ya. Tapi gimana untuk selanjutnya? Sepertinya mereka nggak akan berhenti sampai di sini deh. Iya sih. Iboy, kalau situasinya kayak gini kita nggak punya pilihan lain. Kita harus menggunakan mantra terkuat itu yang terlarang untuk digunakan. Tapi kalau kita lakukan itu, artinya aku nggak bisa ketemu sama ibu kandung aku lagi dong. Kan yang tahu soal ibu aku cuma Bos Ihsan, ya kan? Iboy, kita akan cari ibumu. Pasti ada cara lain untuk mengetahui di mana ibu kamu berada. Tapi sekarang kita harus menyelesaikan ini dulu. Gimana nih? Kok lo nggak bisa dapetin si Teddy? Tenang aja loh. Kita harus memberikan waktu juga. Nanti kita akan lebih hati-hati lagi. Sehingga nggak ada yang ketinggalan seperti ini. Lo nggak usah khawatir. Gue mah udah pengalaman banget soal gini-ginian. Ya udah, kalau gitu, gue percaya sama lo. Oke. Nanti gue akan kabarin lagi rencana berikutnya. Apa-apaan nih? Rasain kamu. Sekarang kamu nggak bisa apa-apain kan? Lo mau ngapain gue? Lepasin gue dong, lo ya yang nyihir gue. Ihsan, Edo, maaf ya. Aku harus melakukan ini. Ini demi kebaikan kita semua. Tralala Trili. Kalian harus melupakan semua. Kalian harus melupakan aku, semua ini, dan kalian kembali menjadi seperti dulu. Maafin aku terpaksa melakukannya. Kalian sudah tahu terlalu banyak, dan kalian harus melupakannya.
Lagi-lagi aja sih perasaan baru banget kok tidur. Si gendut masih tidur? Kan harusnya dia udah bangun duluan daripada gue. Dia kan harus nyiapin semua keperluan gue. Kebiasaan nih sapi kamu gendut. Gendut, bangun lo. Gini nih, disuruh bangun malah balikin badan. Gendut! Ya bos, apaan sih bos? Apa? Lo itu kan harusnya bangunnya lebih duluan daripada gue. Kenapa lo belum bangun? Lo kan harus nyiapin semua keperluan gue. Ngantuk bos. Ngantuk. Bangun. Ngapain lo mau tidur lagi? Bangun. Ayo, bangun. Ya bos. Buruan. Selamat pagi bos, Pak Gendo. Selamat pagi. Lo bisa ngomong selamat pagi kalau lo udah nyiapin sarapan pagi buat kita. Iya, udah belum? Sekalian lo harus siapin air hangat supaya kita bisa mandi. Udah, bos sama Bang Edo tenang aja. Udah aku siapin kok, ayo. Kok semangat banget sih? Ini gue. Atau lo ada bikin masalah ya, Boy? Ngaku nggak lo? Cepetan ngaku. Aku lo. Bang Edo kok curigaan sih? Udah ayo. Yuk. Tapi Pak, masalah tagihannya gimana Pak? Kerja dulu, uang aja. Boy, oh Teddy boy. Boy, oh Teddy boy. Jadi kok nggak salah ngeliat makanan segini banyak. Jadi lapar gue nih langsung. Makan dulu. Pakai telur. Nih, gua ambilin dikit. Ngomong-ngomong, ini lo bisa beli makanan segini banyak? Lo dapat duit dari mana? Lo dapat itu sampah 1 ton? Atau lo nyolong ya, Boy? Iya. Aku nggak. Enggak Bang Edo. Bos, kebetulan hari ini Ibu lagi dapat rezeki lebih, Bos. Jadinya bisa beli makanan segini banyaknya. Itu artinya lu hari ini nggak nyetor duit dong ke gue? Iya. Udah Bos, tenang aja. Ibu pasti nyetor kok. Bagus kalau begitu. Kayaknya sih mereka udah kembali ke diri mereka yang dulu. Nah, sekarang tinggal satu hal lagi sebagai ujiannya untuk membuktikan apa mereka beneran udah kembali ke diri mereka yang lama. Enak ya? Bos, Ibu boleh nanya nggak? Nanya apaan? Apaan tuh? Boneka jelek gitu lo tempel-tempelin ke gue. Mana tante, buang jauh-jauh dari gue. Ya nih, lo kok aneh bener sih, Boy? Bikin selera orang makan jadinya enak aja. Tahu. Enak-enak makan juga. Mereka benar-benar nggak inget lagi. Sana pergi buang. Kan enak-enak makan diganggu tuh sama boneka jelek. Wah, beneran ya Ibu? Iya Teddy, mereka beneran lupa. Gimana Boy? Ya gitu deh. Mantranya berhasil. Ya Prita, berhasil. Bos dan Bang Edo jadi galak dan suka marahin aku. Ya udah Iboy, kamu jangan sedih dong. Ini kan untuk yang terbaik.
Iya, aku ngerti kok. Terus gimana dong kita menghadapi kelinci ajaib itu? Oh iya ya. Wah, kesempatan nih. Pas dia sendirian lagi. Loh, mana dia? Kok tiba-tiba ngilang sih? Astaga, benar kan? Aku udah ngerasa kok kalau ada yang ngikutin aku. Ternyata kamu beneran banget mirip sama Teddy yang aku temuin kemarin malam. Cuma kamu lebih jelek dan berantakan. Ya, biarin aja. Meski aku jelek, aku ini jawaban dari masalahmu loh. Kan udah aku bilang, kalau kamu jadi repot gara-gara kekuatan kamu, mending kamu kasih kekuatanmu ke aku. Hah? Halo? Pak Andi Tora, saya pemburu bayaran yang disewa oleh Pak Iksan. Oh, kenapa memangnya? Mohon maaf Pak Andi Tora, saya harus ngubungin Bapak. Karena makhluk yang kekuatan besar itu sebenarnya buat Bapak. Tapi aku sekarang udah di depan rumahnya Pak. Pak Iksannya sudah tidak ada Pak. Hah? Iksan nggak ada di rumahnya? Iya. Hei, kamu dengar ya? Saya minta kamu cari dia, temukan dia, dan bawa ke saya. Karena dia masih ada utang janji sama saya. Baik Pak. Tapi Pak, masalah tagihannya gimana Pak? Kerja dulu, uang aja. Jangan-jangan kamu sama aja sama Iksan. Selalu mangkir, nggak ada benernya. Tapi saya udah banyak keluar uang buat dia. Matiin lagi. Kemana kita harus cari si kelinci ajaib nih? Kita cari aja di kota ini dulu. Habis itu kalau nggak ada, baru kita ke hutan. Gimana kalau kita mencar aja? Jadi kan lebih gampang ngedapetinnya. Ngomong-ngomong, sebenarnya kenapa sih awalnya kalian mencari kelereng ajaib tambahan? Maksud aku, kalian butuh kelereng ajaib itu untuk apa? Oh iya, kalian kan belum menjelaskan soal itu. Sebenarnya apa sih? Kok kalian nyari kelereng ajaib yang satu lagi? Mana sih kelinci ajaib itu? Jam malam begini belum muncul juga. Di sini aku bakal ngajarin kamu cara buat merasakan kekuatan kamu. Ya ampun, kelinci, kamu gimana sih?